Halo everyone everybody, welcome back my YouTube channel. Ya, jumpa lagi bersama aku. Nah, ini teman-teman, aku lagi bikin a day my life tapi dari kantor ke rumah. Nah, ini udah jam 4 kurang, aku mau OTW pulang. Jadi dari kantor itu aku jalan kaki dulu menuju ke bus stop yang ada di Jalan Cideng Timur. Nah, di sini itu kita nunggu apa sih namanya itu, Lingko ya, supaya gratis. Karena kalau angkot reguler itu kita bayarnya 4.000 sampai 5.000 teman-teman. Jadi kan buat ngerit, nah duit 5.000 itu kan bisa buat bayar parkir motor di stasiun Maja. Oke teman-teman, jangan lupa ya dukung aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman kalian. Nah, ini aku udah sampai di stasiun Tanah Abang setelah perjalanan beberapa menit dari Cideng Timur itu. Oke, ini sudah di stasiun dan buru-buru menuju ke peron 6 karena keretanya sudah tersedia dan siap berangkat. Jadi ini kayak anak ayam aja ya, uber-uberan ya, namanya juga stasiun ya. Jadi di Tanah Abang itu adalah stasiun yang paling ramai, apalagi udah jam 4 sama aja pagi itu pasti rame banget. Oke teman-teman, aku udah di kereta ya, naik kereta peron 6 jurusan Rangkas Bitung. Nah, setelah kalau kereta ini tuh full banget dan dapat duduk itu setelah di Parung Panjang dan Cisauk ya. Jadi kalau di sana tuh udah banyak yang turun dan lumayan bisa duduk. Nah, kenapa aku suka teman-teman itu bolak-balik Maja Jakarta itu? Karena pemandangannya bagus, terus tuh akses transportasinya tuh juga mudah, gampang gitu kereta. Nah, ini nih kayak liburan, ada sawah-sawah, ada kebun-kebun, dan kalau pagi-pagi itu masih ada kabutnya. Pokoknya ya enak aja sih, nyaman, apalagi itu rumah sendiri ya, jadi kita tuh nggak was-was ngontrak diusir sama tetangga sama ibu kos gitu. Nah, ini aku udah sampai di stasiun Maja setelah 90 menit perjalanan dari Tanah Abang ya teman-teman. Nah, ini untuk parkirnya itu 5.000 dan kalau ongkos dari Tanah Abang ke Maja itu 7.000. Jadi aku PP itu 14.000 ditambah dengan 5.000 parkir. Nah, kalau ini aku dari stasiun ke rumah itu perjalanannya lebih kurang 15 menit, dari 10 sampai 15 menit ya teman-teman, ini naik motor. Dan kalau naik sepeda itu 30 menit. Dan kalau naik shuttle itu kira-kira lebih dari setengah jam dan ongkosnya 8.000. Jadi aku untuk menghindari ongkos-ongkos itu, jadi ya aku pakai motor, terus aku naik Lingko atau naik busway. Nah, ini aku udah mau nyampe ke rumah dan aku tuh mau masak hari ini. Tadi aku beli ikan mas. Nah, inilah suasananya ya teman-teman di Citra Majaraya 1. Jadi jalannya tuh bagus. Terus tuh kalau sore-sore rame banget gitu kan. Ini agak, karena aku kan udah kesorean, udah jam 6 sih, udah jam 6 tapi masih terang gitu. Ya masih inilah gitu, nggak begitu rame. Nah, ini nih rame, ini warung ini 24 jam rame banget. Dan di sini juga ada warung sayur Medan, itu juga rame banget. Dan dia tutupnya jam 10. Di sini nih samping kiriku ini ada SMP dan SD Pasir Kembang. Nah, ini aku agak nyantai lah ya nyampe rumah. Masih agak siang, itu rasanya seneng banget. Kadang-kadang itu aku nyampe rumah tuh kalau telat naik Lingko itu, aku sampai rumah tuh jam 7 malam teman-teman. Jadi capek banget dan rasanya tuh udah kayak gimana, lemah, letih, lesuh gitu kan. Nah, kalau ini masih oke lah, sampai rumah masih nyantai dan bisa masak juga, bisa beres-beres rumah juga gitu ya. Beginilah namanya hidup ya, harus dilakonin, disyukurin apa yang dipunya gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak bakal di ini lagi diusir-usir sama orang karena udah di rumah sendiri. Nah gitu teman-teman, soalnya aku pernah ngerasain namanya terusir dari kosan karena fitnah yang nggak jelas gitu. Ini adalah lingkungan rumahku, jadi aku udah mau nyampe dan sedikit lagi ini rapi banget kan, walaupun rumahnya kecil.
dan agak jauh dari stasiun. Ya nggak apa-apa sih. Nah lumayan ya, walaupun dari rumah ke stasiun tuh 6 kilo, tapi ya menurut aku oke-oke aja karena aku pulangnya ke rumah bukan ke kontrakan. Oke teman-teman, ini aku udah sampai di rumahku dan aku mau langsung membenahi, bersiap-siap buat masak karena udah sore. Kasihan juga kucingnya udah lapar. Tuh dia udah nungguin, dia udah tahu kalau aku udah pulang, dia langsung meong-meong. Nah tuh dia ya, lucu sekali. Ya itulah sih, binatang aja nurut ya kalau kita baikin, kita kasih makan gitu. Tapi kadang-kadang tuh banyak manusia yang lebih nggak tahu diri gitu. Oke, ya udah ya, ini aku sudah sampai dan aku mau siap-siap mau masak. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share teman-teman kalian. Teman-teman, aku udah selesai cuci ikannya. Ini aku mau itu ya, mau nyiapin buat bikin gulai ikannya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share teman-teman kalian. Inilah ya, jadi aku tuh memang sengaja bikin video dari kantor sampai rumah dan sampai aku masak. Oke, ini aku lagi menyiapkan untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada cabai merah, ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang merah, ada bawang putih. Aku giling sampai halus dan aku tuh selalu giling sendiri dan nggak pernah namanya di blender. Dan cabainya itu aku beli di warung warung Medan itu sekitar 2000 dan aku tambahin sama cabai di depan rumahku. Nah setelah halus aku masukin dalam kuali dan aku siapin santan untuk masak gulai ikannya nih. Tapi kayaknya santannya kurang ya teman-teman, tapi kita coba dulu satu ya, siapa tahu cukup, soalnya ikannya agak gede-gede gitu. Nah kita lihat aja deh merkicop kayak gimana, berhasil apa enggak. Kita masuk kali ini. Nah ini kita tambahin lagi airnya agak lebih banyak lagi. Soalnya ikannya gede-gede. Dan kalau kalian masak ikan mas kayak gimana teman-teman? Kalau aku seperti ini ya masaknya, aku gulai karena aku orang Sumatera jadi kebiasaannya itu gulai-gulai. Nah ini kita selalu aduk-aduk supaya nggak pecah kuah, karena kalau gulai pecah kuah itu rasanya nggak enak dan rasanya tuh jelas tidak berasa gulai gitu. Oke, nah kita lanjut lagi. Ini udah mendidih, sangat mendidih, jadi kita akan masukkan ikannya maksudnya. Jadi ikan tuh 2 ekor aku beli 25.000 dan dipotong 4 nih teman-teman ikannya. Tapi ini kayaknya santannya kecairan ya, jadi kayaknya aku harus tambahin lagi santan 1, soalnya kalau gulai ikan gulainya cair itu nggak enak gitu. Oke, kita akan tambahin lagi 1 soalnya yakin nggak bakal enak. Karena aku sendiri yang tahu, karena terbiasa masak, kalau kayak gini tuh pasti nggak enak.
Oke, ini sudah mendidih dan aku akan siapkan, aku mau masukin santan lagi satu supaya lebih wow dan lebih enak rasanya. Nah, ini juga santannya, ini santan sasa, aku beli di warung, beli di pasar, itu 10.000 dan dapat mangkok satu ya. Aku dapat mangkok satu, aku juga pernah bahas di video-video sebelumnya. Nah, itu mangkoknya satu, lumayan lah buat tempat-tempat sayur, tempat-tempat sambal gitu teman-teman. Nah, untuk menambah rasanya aku tambahin lagi ada serai, ada juga kemangi biar tambah jos dan endul. Nah, gimana kalau kalian masaknya seperti apa? Dah, kalau aku seperti ini. Oke, semoga ini enak dan semoga ini bisa bikin kenyang. Oke teman-teman, lanjut lagi aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Nah, setelah ini aku tambahin juga cabai merah, cabai yang masih bulat-bulat. Soalnya niatnya mau bagi-bagi sama tetangga juga, kalau dia mau ya. Kayak tuh, ini udah mateng dan aku mau masukin garam dan penyedap rasa. Ternyata aku berhasil masak hari ini. Semoga endulita. Nih aku pakainya garam pasar, dan tahu nggak, garam ini aku bawa dari kampung aku, dari Sumatera sana. Karena di sini aku jarang banget melihat garam kasar, adanya garamnya garam meja yang halus-halus itu. Jadi itu menurutku sih agak kurang gitu kan, karena kita udah kebiasaan dengan garam yang kasar, garam yang kiloan itu. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Ini aku akan kecilkan apinya supaya ini gula jadi tanek, jadi lebih enak, kuahnya berkurang tapi rasanya jos. Kayaknya aku mau ngambil daun singkong dulu ya teman-teman, buat lalapan. Nih kita ambil dulu. Nah, kita ambil yang muda-muda aja, ya kan? Nah, nih muda-muda loh. Ini rimbun banget. Nih lihat bungaku ya. Nah, ini cabeku. Tuh, nih, nah, nih banyak banget buahnya. Nah, tuh. Ya. Ini kunyitku. Ini pohon pepaya. Kita ambil yang di sini mudah-mudah juga. Oke, ini cukup buat masak. Oke, teman-teman, sekian dulu kebersamaan kita di Day Ama Live hari ini. Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman kalian. Terima kasih ya sudah ngikutin aku. Bye.